Perkenalkan, kami dari grup B ingin memberikan sedikit ulasan mengenai materi semiotika ataupun semiologi. Semiotika merupakan bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda ataupun lambang. Semiotika menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Charles Sanders Peirce, ia berpendapat bahwa semiotika merupakan tanda, bahasa, dan sistem komunikasi. Ia juga lebih sering menggunakan istilah semiotika dan banyak dikembangkan di benua Amerika. Yang kedua, menurut Saussure, ia berpendapat bahwa semiologi lebih menekankan tanda pada sistem dan terstruktur. Ia juga lebih sering menggunakan istilah semiologi dan banyak dikembangkan di daerah kontinental seperti Eropa. Dan pada bulan Januari 1969 di Paris ditetapkan untuk menggunakan istilah semiotika yang disahkan oleh Association for Semiotic Students. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Homo semioticus. Menurut Van Coos, manusia merupakan Homo semioticus karena manusia berupaya untuk merebut tanda dari kekuasaan yang lebih tinggi. Semiotika dan teori informasi. Menurut Theodore Nauta, itu menjelaskan kerangka kerja untuk perbedaan konsep dan informasi. Nah, menjadi hal penting nih untuk informasi karena si Nauta menganggap sistem konsepsional, sign dan simbol itu dari satu pihak, dan syntax, semantics atau menandai, dan satunya lagi pragmatics itu dari lain pihak. Kedua sistem ini tuh sama-sama dari semiotika juga. Semiotika berasal dari kata Yunani semi yang artinya tanda. Semiotika berakar dari studi klasik dan skolatik atas seni logika, retorika, dan poetika. Nah, contoh tanda itu misalnya ada asap, itu berarti ada api juga di sana. Ada dua jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Biasanya kalau di semiotika komunikasi itu untuk produksi tanda, misal sender atau pengirim, receiver atau penerima pesan, terus ada media untuk dikomunikasikan dan acuannya. Sementara untuk semiotika signifikasi itu lebih menekankan pemahaman, sehingga proses memperoleh pengetahuannya tuh lebih diperhatikan gitu dari si penerima ke pengirim atau sebaliknya. Istilah semiotika sebagai suatu hubungan, S adalah semiotic relation, S untuk sign, E untuk interpreter, E untuk efek, R untuk reference, dan C untuk konteks. Semiotika berusaha menjelaskan jalinan tanda atau ilmu tentang tanda. Secara sistematik, semiotika menjelaskan esensi, ciri-ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses signifikansi yang menyertainya. Umberto Eco menjelaskan bahwa tanda dapat dipergunakan untuk menyatakan kebenaran sekaligus juga kebohongan. Jika tanda dapat digunakan untuk berkomunikasi, tanda juga dapat mengomunikasikan kebohongan. Berger menunjukkan beberapa cara untuk menyesatkan orang atau berbohong melalui area dan tanda-tanda yang menyesatkan. Contoh area rambut palsu atau wig. Tanda-tanda yang menyesatkan yaitu orang botak atau gundul, atau seseorang dengan warna rambut yang berbeda. Dude Nauta tahun 1972 membedakan 3 tingkatan hubungan semiotika, yaitu tataran sintaktik, tataran semantik, dan tataran pragmatik. Nauta juga mengemukakan 3 inquiry semiotika, yaitu semiotika murni yang berkenaan dengan desain metabahasa, semiotika deskriptif mengenai suatu bahasa sasaran, dan semiotika terapan mengenai semiotika murni dan semiotika deskriptif. Saya akan menjelaskan tentang teori informasi. Teori komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ada 3, yaitu 1. Semua komunikasi berdasarkan kemungkinan memilih atau menyeleksi dari sekumpulan alternatif. 2. Isi informasi secara terbalik berbeda dengan probabilitas. 3. Kemakzulan dalam realisasi substansi, yaitu perbedaan antara jumlah perbedaan substansi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan isi informasi. Teori informasi mengatakan bahwa pesan yang dapat
disalurkan terbatas. Ada juga pesan berupa sandi kemudian dikirimkan melalui saluran sandi dan pesan tersebut terurai. Contoh, karakter, huruf, dan angka dapat menjadi pesan lengkap apabila ada kalimat tertentu yang dipancarkan. Itulah teori informasi yang saya sampaikan. Menurut Visser, makna dari suatu informasi tidaklah beragam karena hanya konsepnya saja yang berbeda, tetapi perspektifnya tidak berbeda. Yang pertama yaitu istilah informasi digunakan untuk menandakan data yang diperoleh selama berkomunikasi. Dalam hal ini, mencari informasi sebelum mengambil keputusan adalah hal yang penting, dan informasi dianggap sebagai suatu kuantitas fisik yang dapat berpindah ke titik yang lain. Contohnya seperti wartawan yang mengambil bukti di TKP sebelum ia merilis artikelnya. Yang kedua, informasi dapat bermakna karena ditafsirkan oleh komunikan itu sendiri. Apabila ada keterbatasan pengetahuan bahasa, artinya data yang disalurkan tetap banyak, tetapi informasi yang didapatkan menjadi sedikit. Yang ketiga, penggunaan istilah informasi. Kemudian ada juga yang berasal dari teori informasi. Dalam teori informasi dikatakan bahwa pesan hanya dapat disalurkan terbatas karena pesan perlu diurai dahulu menjadi sandi sebelum ia dikirim melalui saluran.